Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil ahyar ajma'in wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Saudara muslim dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian Ramadan kita. Hari ini kita sampai pada hari yang kedua. Insya Allah kita akan menuntaskan Ramadan dengan amaliyah-amaliyah yang penuh dengan keberkahan dan mudah-mudahan Allah terima di sisinya. Saudara muslim semuanya yang dimuliakan Allah, kemarin kita telah mengawali rangkaian ayat firman-Nya dalam kaitan memaknai kenapa Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Sebab dari sekian banyak ibadah-ibadah yang kita diperintahkan itu sesungguhnya dalam rangka agar kita memiliki ketakwaan, agar meningkat ketakwaan kita, termasuk puasa yang hari ini kita jalankan. Dan kemarin kita masuk membahas rangkaian firman Allah dalam surat Ali Imran yang juga akrab dalam keseharian kita, tentang perintah kita agar benar-benar memiliki ketakwaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa kita memasuki pemaknaan tentang ketakwaan dari rangkaian ayat-ayat ini? Karena rangkaian ayat ini merupakan rangkaian yang dimasukkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Awali Al-Haddad dalam kitabnya Nasaihud Diniyah. Ketika beliau membahas tentang perintah ketakwaan, beliau mengupas dari masuk dari pintu rangkaian ayat-ayat ini, bahwa kita sebagai orang beriman diperintahkan untuk memiliki ketakwaan, diperintahkan untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Dan kemarin kita sudah bahas kenapa kita diperintahkan demikian, kemudian apa keuntungan bagi kita bila kita memiliki ketakwaan dan sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada firman atau kelanjutan dari firman Allah berikutnya. Di ayat 102 dari surat Ali Imran itu, di ujungnya kemudian juga ditegaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, kalian meninggal, kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan berislam atau berserah diri atau dalam keadaan muslim. Ini tentunya merupakan wanti-wanti bagi kita dan juga tentunya menjadi perintah bagi kita agar kita bisa memastikan diri kita nanti meninggal wafat dalam kondisi keimanan, dalam kondisi berislam penuh, berserah diri kepada Allah, dan itulah yang kita sebut sebagai husnul khatimah insyaallah. Ayat ini atau perintah ini atau wanti-wanti ini sesungguhnya menjadi suatu pegangan, suatu komitmen, bahkan kemudian menjadi sesuatu yang dimunajatkan, dimintakan kepada Allah. Kalau kemarin kita membahas tentang perintah takwa ini sesungguhnya bukan hanya perintah yang dihadirkan atau disampaikan kepada umat Islam hari ini atau umat Nabi Muhammad hari ini, tapi juga perintah yang telah disampaikan kepada umat-umat sebelumnya. Maka tradisi kita untuk berusaha meninggal dalam kondisi Islam juga merupakan tradisi atau komitmen yang juga dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Kita ambil contoh, misalkan ada satu rangkaian doa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu berdoa dalam yang diabadikan kemudian dalam surat Yusuf ayat 101.
Di situ Allah berfirman, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Jadi kata Allah di situ, doa Nabi Yusuf yang dikutipkan oleh Allah dalam firman-Nya ini, Rabbi. Beliau bermunajat, ya Tuhanku, qad ataitani minal mulki, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku ya sebagian dari kekuasaan, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan Engkau telah mengajarkanku, memberikan aku ilmu dari ya takwil ya, atau ilmu tentang takwil terhadap beberapa mimpi ya, fenomena dan sebagainya. Dan memang menjadi suatu kemampuan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf adalah mentakwil mimpi. Fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah Tuhan ya, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindung bagiku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Maka matikanlah aku dalam kondisi Islam dan sampaikan atau pertemukanlah aku dengan orang-orang soleh. Nah, ini doa Nabi Yusuf. Jadi memang sudah menjadi tradisi ya, orang-orang soleh sebelumnya selalu bermunajat meminta kepada Allah agar dimatikan dalam kondisi berislam. Ya. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Matikanlah aku dalam kondisi berislam dan pertemukanlah aku dengan orang-orang soleh. Kita ambil contoh yang lainnya. Misalkan ada doa juga dari penyihir Fir'aun yang kemudian mendapatkan hidayah ya, dan kemudian memeluk Islam. Itu berdoa begini. Dalam surat Al-A'raf ayat 126, Allah berfirman di situ, wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Jadi kata Allah ya, mengutipkan doa para penyihir yang kemudian beriman itu, dan engkau tidak melakukan balas dendam, wala tanqimu minna ya, tidak melakukan pembalasan terhadap kami ya, illa ya, kecuali an amanna bi ayati rabbina, kecuali karena kami kemudian beriman kepada ayat-ayat Tuhanku, Tuhan kami. Lamma ja'atna, yang telah datang kepada kami. Kemudian para penyihir itu berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhanku ya, wahai Rabbku, afrigh alaina sabra, limpahkanlah kesabaran kepada kami ya. Wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami dalam sebagai orang-orang Islam. Nah, ini doa-doa ya yang selalu dimunajatkan oleh orang-orang soleh sebelumnya, sehingga mereka benar-benar ingin, punya keinginan yang kuat untuk meninggal dalam keadaan Islam, karena memang begitulah yang diwati-watikan Allah ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kita yang ketika membaca perintah Allah tadi ya, agar kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa, kemudian agar kita jangan meninggal kecuali dalam keadaan berislam, mestinya kita juga mendawamkan doa-doa atau permohonan-permohonan yang kita memohon kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan Islam. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah dimanapun berada, kita masuk pada
rangkaian ayat-ayat selanjutnya bahwa Allah berfirman di situ, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Dan berpeganglah teguh dengan tali Allah, ya kalian semua, ya. Janganlah kalian bercerai-berai atau berbeda-beda atau berpecah belah begitu. Nah, ini adalah perintah lanjutan. Setelah kita diperintahkan bertakwa, setelah kita diperintahkan agar jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, kita juga diperintahkan untuk menjaga tali kebersamaan karena ikatan karena Allah. Nah, kenapa demikian? Karena ya sesungguhnya Allah itu bersama jamaah, ya. Kehidupan berjamaah inilah yang akan dibersamai oleh Allah. Yadullahu ma'al jamaah. Ya, Allah akan bersama dengan jamaah. Maka berjamaahlah kita, bersatulah kita, jangan bercerai-berai. Dan kesatuan itu sesungguhnya akan menurunkan rahmat Allah. Sementara tercerai-berainya kita akan menurunkan azab dari Allah. Terutama ya tentunya azab yang sifatnya kemudian ketidakstabilan sosial. Semua kondisi yang merugikan kita sesungguhnya kita dalam kacamata keimanan memahaminya sebagai ya azab atau peringatan dari Allah. Sebab agama ini diturunkan untuk menjaga stabilitas sosial. Maka begitu sosial itu bersatu, ya, saling menyayangi, mencintai, ya, menjaga kehidupan kebersamaan, maka Allah turunkan rahmat kepadanya. Lalu Allah firmankan di situ, wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana. Nah, jadi disebutkan ya Allah ingatkan lagi setelah diperintahkan kita jangan bercerai-berai, tetaplah dalam tali agama Allah, bersatulah dalam tali agama Allah, ya. Maka kemudian Allah firmankan wadhkuru nikmatallahi 'alaikum, dan ingat-ingatlah ya nikmat-nikmat Allah kepadamu. Id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, ketika kalian saling bermusuhan maka Allah satukan antara kalian, hati-hati antara kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ihwana, dan kalian kemudian menjadi dengan nikmatnya itu menjadi bersaudara. Dan ini dalam peristiwa yang sangat terkenal dan kita kenang hingga hari ini adalah bagaimana dipersaudarakannya adalah kabilah Aus dan Khazraj di kota Yasrib yang kemudian berubah nama menjadi kota Madinah karena hadirnya Islam itu. Mereka menjadi kaum Ansar, tadinya satu kabilah dengan kabilah lainnya saling bermusuhan, namun kemudian begitu datang Islam mereka bersatu padu dan sama-sama menjadi penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahtum bi ni'matihi ihwan wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Ya, ketika itu ya kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan, ya. Fa anqadhakum minha, maka Allah menyelamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah menjelaskan, menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kalian mendapatkan petunjuk. Saudara muslim yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ya beberapa rangkaian lagi ya, karena Syekh Abdullah Al-Alawi Al-Haddad mengutipkan rangkaian dari ayat ke-102 sampai ayat 105 untuk kemudian memberikan penekanan, pemahaman bagaimana sih sebenarnya kita diperintahkan untuk bertakwa itu, seperti apa sih sesungguhnya orang-orang bertakwa itu. Nah, orang bertakwa begini. Orang bertakwa selalu berdoa agar dia mati dalam kondisi yang berislam dan baik, husnul khatimah. Orang bertakwa selalu menjaga ikatan persaudaraan berbasis tali Allah, kita mencintai, kita membenci hanya karena Allah. Kemudian orang bertakwa ya selalu mengingat-ingat bahwa persatuan ini adalah karunia dari Allah. Kita saling menyayangi dan dengan persatuan itu kemudian akan turun rahmat Allah.
dan kita mengantisipasi agar tidak ada perpecahan di antara kita, karena dengan perpecahan itu kemudian mengundang azab Allah.